Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور biar kelihatan tidak ustaz. Perlu saya jelaskan dulu, disebut ustaz, punya murid, disebut kiai, punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya dua, Pak sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Eko. Yang satu baru selesai jadi dalang di OPJ Pak. Saya bagian komputer, kampung-kampung keliling-keliling, kelihatannya aja ceramah Pak, padahal sama usaha. Kenapa saya jarang syuting, kenapa saya jarang bareng sama Pak di TV? Bukan karena saya udah alim, juga bukan karena saya sering ceramah. Saya nggak ada di TV sama Pak itu karena nggak diajak. Jadi mohon ikhlas barangkali kalau sikap penampilan saya atau ucapan saya kurang berkenan, karena memang dimaklum bukan ustadz beneran, kira gitu. Ya, baik atau tidak baiknya pembicaraan saya bukan sebuah persoalan. Saya perlu kasih tahu, tapi yang jelas uang yang sudah masuk di saya tidak bisa diambil lagi. Bentar Pak, saya baca dulu. Saya kalau lihat tulisan udah berat Pak, tapi kalau cepetan masih jelas. Izin abang kita, bos kita, jenderal kita yang saya hormati, Kapus Bekanan Al-Mukarram Bapak Majen TNI Didik Ahmad Kiswini, mohon ikhlas, mohon izin abangku, mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, dan Allah mudahkan dalam setiap tugasnya. Juga yang saya hormati Dirun Pus Bekanan Brigjen Brigadir Jenderal TNI Gusman Alam S. Lebih Allah kalau tulis. Iya, takut saya dikata buta huruf ya. Izin apa? Bapak Usman Hakim. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur, dan juga para pejabat utama Pus Bekanan, juga Ketua Persib Sartika Chandra Kirana cabang 13. Ya, juga para perwira Bintara Tamtama dan PNS Pus Bekanan. Saya mohon ikhlas, mohon izin, dan juga Ketua DKM Bapak Zainal Mustafa. Izin senior-senior saya, kalau saya nggak sebutin bukan nggak hormat. Kenapa saya tidak sebutin? Karena memang tidak ditulis. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya. Mudah-mudahan sekali lagi kita kumpul bukti cinta kita kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya saya jadi ngikut serius Pak. Ternyata memang seragamnya luar biasa. Jadi agak tegang juga saya masuk ke sini.
Padahal pimpinan kita sudah bilang beberapa kali ketemu kita ya Pak ya. Mohon maaf Pak, barangkali ya memang begitu Pak. Likuli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Dan saya masuk ke sini baru kali ini. Ya saya usul komandan kalau bisa acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali. Saking bingungnya mau ngomong apa depan pimpinan ini. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Dari mana? Ternyata kita hidup gak sendirian. Anak dari bapak, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Murid dari gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Dan jujur aja kenapa saya begini? Karena bukan ilmu saya, tapi karena bapak ibu saya pengennya begini. Waktu itu saya sempat dinamain akri Pak. Sebelum aktor itu kan akri bukan? Nah, saya sempat dinamain akri Pak supaya saya jadi polisi. Ternyata kostum nggak cocok. Kayak saya belajar juga kata ibu saya udah ikutin apa kata bapak, belajar jadi polisi tidur. Gak kuat Pak. Likuli syai'in maziyah. Hari ini kita kumpul bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang nggak senang maulid, kita tetap semangat maulid. Di saat orang nggak berusaha menghidupi sunnah, kita menghidupi sunnah. Dan salah satu Pak artis Pak yang diundang ke kampung-kampung itu saya. Makanya kalau lagi cakep ada isinya daging itu berkah. Ada isinya ayam gitu. Kalau di kampung tuh Pak kadang-kadang terakhir satu malam tinggal kentang sama bihun. Tadi kori kita yang suaranya luar biasa, saya juga minder ternyata tentara juga banyak yang Masya Allah ukurannya kayaknya besok persiapan pensiun bisa jadi pendakwah. Saya lihat MC-nya juga cakep, korinya juga cakep, sampai saya minder ke sini. Kalau begitu saya juga jadi tentara waktu itu. Ayat yang dibaca kori bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak ambil hasanahnya aja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibu juga boleh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Allah. Kira-kira itu ayat maulid Pak. Enggak kiai, enggak pelawak, sama Pak ayatnya. Jadi Quran itu 30 juz dibaca sama siapa aja boleh. Dan termasuk surga juga ternyata milik siapa aja, bukan milik kiai doang. Ya sebab disebut orang sukses di akhirat. Siapa dia orang yang sukses? Yang matinya husnul khatimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling sukses di hadapan Allah. Karena setiap kita punya komitmen pasti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapapun kita sama tujuan. Apa ayat tadi maksudnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah. Berarti rumah tangga kita rumah tangga yang hasanah. Pimpinan hasanah, bawahan hasanah. Berarti ini tempat kerja kita tempat yang hasanah. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Hasanah pasti doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Segitu juga ngaji Pak. Jangan banyak-banyak. Yang penting makan. Sebab ngaji terus gak makan mati. Sekalipun ya Ustaz. Mau alul karo gitu penghormatan. Tetap kalau gak makan apa bunyi. Ya udah jam 1 ini kira-kira. Bukan berarti izin memandang, bukan berarti saya kemarin minta makan siang. Bukan. Maaf, masing-masing udah pada tua biar paham.
kita tebarkan kebaikan. Semua manusia suka kebaikan. Allah suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surga. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Kita semua bakal bertemu dengan Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal 'amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik, karena kita di dunia butuh kebaikan. Bertetangga baik, berumah tangga baik, bermasyarakat baik, bersuku-suku baik, berbangsa kita baik, beragama, antar agama kita baik, maka Indonesia pasti menjadi baik. Termasuk kalau semuanya hasanah, berarti Indonesia Republik kita tercinta, negara yang hasanah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di rumah kita baik, Pak. Dengan istri kita baik, Pak. Cuma kadang-kadang, Pak, kebaikan kita kurang. Sebab sehebat-hebatnya kita suami di hadapan istri harus selalu salah dan ngalah. Nggak bisa kita menang, Pak. Nggak bisa, Pak. Sebab semua laki-laki siapapun kita keluarnya dari rahim perempuan. Kalau dia keluar dari perawan, itu curut namanya. Sampai kata Allah, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita dalam keadaan nggak ngerti, nggak tahu apa. Makanya ibu yang hebat sebetulnya, bukan kita, Pak. Sebab sejelek-jeleknya perempuan masih hebat bakti-bakti kita, sepinter-pinternya kita ada begonya. Kalau kita jangan coba-coba pengen pernah menang di hadapan istri, Pak. Enggak menang. Harus selalu salah dan ngalah, maka kita mulia di hadapan istri. Ibu ini manusia yang hebat. Ibu biar sadar ibu manusia hebat. Kalau ibu berantem kalah, bukannya kalah ibu nggak siap. Jadi kalau suami maju, ibu jangan mundur, ibu maju lah. Pasti nggak boleh mundur. Karena sepintar-pintarnya laki-laki ada begonya. Ya Bu, di luar boleh gagah, depan ibu mah kecil. Kumis yang gede juga dibentak istri turun, Pak. Dan jujur aja, Pak, setiap orang tua ngeden keluar anak, Pak. Istri kita ngeden keluar anak, lagi lahiran namanya. Dokter nungguin, bidan nungguin, dukun beranak nungguin, suami nungguin, ibu lagi ngeden mau beranak. Hebat gitu. Hebat, coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Ya Bu, artinya ibu manusia yang hebat, dan kita sadar betul, Pak, sampai ridhonya Allah daripada ridhonya orang-orang tua kita. Kalau hari ini kita berpangkat, hari ini kita berseragam, hari ini kita bergaji, hari ini kita bagus di mata orang lain, bisa jadi itu bukan doanya kita, tapi doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Hari ini sekarang kita jadi orang tua. Dulu sebelum jadi orang tua pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita punya orang tua. Bahkan kalau anak kita nakal, jangan tampar itu anak, pegang dada. Dulu kita sebelum jadi orang tua pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana dengan orang tua kita? Sebab kelakuan anak pasti dua, Pak. Kalau nggak ikutin kelakuan ibunya, kelakuan bapaknya kan anak. Benar. Kalau dia ngikutin kelakuan tetangga, berarti bapaknya pernah mampir di surga. Kebaikan-kebaikan yang kita berawal, bahkan jujur orang-orang tua kita, ibu bapak kita mewariskan ke kita adalah kebaikan. Sampai hari ini, Pak, orang-orang yang bertahan dengan kebaikan yang diwarisin oleh orang tuanya aman, Pak. Aman, insya Allah aman. Sebab untuk urusan dunia kita harus kejar orang tua, untuk akhir kita harus punya guru.
Kalau urusan dunia, mau tugas, mau rumah tangga, mau bisnis, mau apapun, kedua orang tua kita kata kiai saja. Tapi kalau kita mau ke surga, harus haji. Mudah-mudahan ini termasuk jalan menuju surga kita. Amin. Karena ikhlas dan ridhonya orang-orang tua kita. Jujur Pak, saya juga nggak cerita aja barangkali. Saya kalau ceramah kepanjangan takut dianggap ustadz beneran. Sebab saya jadi ustadz di para pencari Tuhan aja Pak. Mungkin ingat Ramadan, Ibu yang waktu nemenin Ibu sahur, ya Bu, yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut banget sama istrinya, ya Bu, itu aku. Dan dalam cerita itu memang saya memerankan Ustadz yang miskin. Saya kalau memerankan orang kaya, nggak cocok. Ya dari postur udah nggak jelas. Akhirnya saya cocok memerankan Ustadz yang miskin itu, yang sambil dagang pisang gitu. Dan dalam cerita sinetron itu saya takut sama istri saya. Padahal aslinya ya takut. Kan nggak ada Pak. Ya, boleh dibilang kita ini menang lawan istri kan. Wanita kita, istri kita itu orang-orang yang cerdas. Saking cerdas ya Pak, kita kasih duit 1 juta belum dihitung, dia ngomong ini kurang. Begitu kita suruh hitung, yang ini bukan ini. Bayar leasing, ya urusan dapur. Jadi saking pintarnya duitnya dari itu, tapi urusannya. Ya Pak, makanya jujur aja Pak. Rata-rata yang meninggal duluan di dalam rumah tangga itu suami. Survei membuktikan yang lebih dulu meninggal dunia itu suami. Kita lebih dulu tinggal mati Bang daripada tinggal mati ibu. Coba Pak, kita ini nggak sadar sebetulnya pelan-pelan lagi mau dibunuh. Saya kalau ceramah di kampung itu selalu nyaut ibu-ibu. Artinya suami itu buat ibu nggak terlalu penting, mau kurus, mau itu, mau ganteng, nggak penting ya Bu. Yang paling penting, benar Bu. Iya Bu, buat apa punya suami ganteng kalau nggak punya? Kira-kira begitu. Dan jujur Pak, banyak suami meninggal karena itu. Udah tahu suami lagi nggak megang duit, tetap istri minta duit. Udah tahu suaminya lagi nggak ada usaha, tetap istri minta duit. Pagi sore siang malam nggak megang duit, tetap istri butuhnya duit Pak. Itu yang bikin kita cepat mati. Karena secara jujur kita tugas pagi sore siang malam, begitu kita punya duit bukan buat kita Pak. Karena kita sadar betul yang nungguin duit adalah istri kita. Benar nggak? Aku tahu. Dari lalu wajah kamu itu kamu letih. Kamu cuma cari uang doang. Tapi kamu nggak menikmati semuanya kan? Iya kan? Aku tahu begitu kelihatan bulan-bulan susah. Makanya kalau kita ngalah maka kita mulia di hadapan istri kita. Kuncinya itu. Karena wanita itu al-mar'atu shalihah itu iza nazarta sarrata. Kalau dipandang lagi enak. Bapak pulang kerja capek, lihat buka istri enak, pasti enak. Ya kalau sekarang tuh kita di rumah Pak, kadang-kadang itu saya cerita lah. Ya istri saya sih enggak cakep-cakep banget lah, biasa aja. Terus saya enggak apa namanya enggak memilih sih. Kalau saya boleh cerita itu hampir semua ada persoalan dalam rumah tangga. Maka betul-betul KDRT kita juga itu betul-betul KDRT lapor polisi, KDRT lapor polisi. Kamu polisi juga punya masalah sama istri. Ada seorang kiai datang, jamaah kiai, tolongin saya kiai. Istri saya ada kabar dari rumah sudah 2-3 hari. Bagaimana kiai? Minta air kiai. Apa kata kiai? Ditanya Pak. Sudah berapa lama istrinya kabur dari rumah? 3 hari kiai. Istri saya sudah seminggu. Artinya urusan rumah tangga nggak ada masalah siapapun kita, benar. Dan beruntung Rasulullah mengajarkan itu. Ada salah satu sifat Rasulullah, halim, bijaksana. Halim, bijaksana bukan berarti nggak pernah marah. Marah boleh kalau ada tempatnya. Marah yang berprinsip. Sama kita semua kalau ada kebatilan harus datang kebenaran. Benar. Kalau bila datang kebenaran harus hancur kebatilan. Kalau memang yang batil boleh Pak. Istri nggak pakai kerudung boleh kita tegur Pak. Boleh kita Pak. Tapi kalau istri nggak bikinin kopi nggak usah marah.
Kan punya tangan, bikin aja sendiri. Ya kan gitu kira-kira. Tapi kalau istri nggak bisa ngaji, boleh kita ingetin Pak. Boleh. Saya lihat tadi masuk MC-nya pas, koringnya pas. Saya yakin tentara-tentara sekitar utama kita jago-jago ngaji semua. Terus Pak kalau perlu belajar dakwah, lumayan buat persiapan pensiun. Saya selesai melawak Pak, nggak diajak lagi Pak Harto main di para pencari Tuhan. Ya sekarang maaf Pak, dunia taklim nggak banyak saingan. Nggak semua pelawak berani naik untuk ceramah Pak, termasuk Pak Harto itu nggak berani Pak. Ya, Pak Harto kalau baru ada orang ngaji aja baru depan masjid, palanya bisa keluar asap. Artinya Pak Harto Eko nggak berani untuk ceramah. Dengan Pak Harto Eko nggak berani atau teman-teman pelawak yang lain nggak berani ceramah, otomatis saya kan nggak ada saingan. Kalau udah nggak ada saingan, permintaan makin banyak dong. Dan kalau permintaan makin banyak, otomatis harga makin tinggi. Jadi di depan tadi beli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Tidak akan pernah sama Allah ciptakan kita sekalipun rupanya sama, tapi tetap kelebihannya beda. Pak Harto nggak bisa jadi saya nggak bisa jadi Pak. Eko nggak bisa jadi saya juga nggak bisa jadi Eko. Eko bisa dia buat rakyat, Eko bisa saya. Cuma saya bisa balikin, rakyat yang mana? Gua jadi yang jadi Bapak. Jadi saya selalu bilang sama Eko bercandaan, hebat. Lu di DPR nggak peringatan, lu buka catering gitu. Artinya jadi bahan bercanda. Banyak pelawak-pelawak masuk ke dunia politik. Tapi saya nggak apa mentalnya nggak di situ. Saya mendingan kumpul gini aja di anak buahnya. Hapus saja enakan dikit. Besok ada lagi nyembeli. Udah aman segitu. Kita nggak perlu banyak ya. Yang penting lebih. Balik lagi, mana sifat halimnya Rasulullah? Manistul tiba walam yaghdab wa huwa himar katanya. Boleh marah, jangan diam aja. Sebab kalau hal-hal yang kebenaran, ajaran-ajaran agama Allah kita langgar, kita diam aja, kita sama seperti kebo. Keledai, kalau bahasa himar itu keledai. Siapa yang membiarkan agamanya dilecehkan, negaranya dilecehkan, instansinya dilecehkan, wajib marah. Karena kalau kita diam aja sama kita seperti keledai. Itu kata Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i itu guru saya, dari guru saya baru ke saya. Saya jadi dari atas ke bawah duit saya baru tahu. Alat-alatnya Imam namanya sudah. Dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, termasuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, tabi'in. Bagaimana kita mau ngikutin ajaran Rasulullah kalau kita saja sudah tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh orang-orang tua kita? Tanpa sadar sekarang kita suka marah kalau anak-anak kita nggak ngikutin kita. Berarti apa yang orang tua lakukan dulu terhadap kita nggak beda jauh sama. Makanya siapa orang yang pengen dihargai dan dihormati sama anaknya, hargai orang tua. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang sering doain ibu bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Kata Nabi, birru abakum tabirrukum abnaukum. Jadi kalau hari ini Pak, apa kita udah pusing lihat anak Pak? Sebentar paket. Jadi rumah bentar paket. Sampai kita bingung Pak. Itu hampir setiap hari, kita sekali 2 hari. Paket. Siang paket. Sampai kita bingung ini apa lagi. Sampai belanja 10.000 aja paket. Artinya orang tua kita zaman kita dulu begitu. Dulu orang tua kita bangun malam, tengah malam pegang tasbih doain kita anak-anak. Yang mau berangkat kerja, yang mau bertugas, yang mau melaksanakan dinas di mana-mana. Doa orang tua Pak. Doa ruhul ibadah. Orang tua paham itu Pak.
Bangun malam pegang tasbih, tengah malam hitung tasbih, pagi-pagi pegang tasbih, dari subuh sampai duha sambil jalan pegang tasbih. Apakah itu sudah kita lakukan? Belum tentu Pak. Kita bangun malam lihat HP, tengah malam nyari HP, pagi-pagi HP, yang ngaji HP, yang selawatan HP, yang ceramah HP. Besok Pak yang masuk surga itu nunggu Pak HP di surga. Artinya kita tidak sejalan apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Hari ini mohon maaf abang, mohon maaf saya bukan lagi nyeramain, bukan. Sama hidup itu peringatan, tazkirah buat kita. Hidayah ala kuliah, dari mana aja. Sekalipun yang ceramah pelawak Pak, kalau itu sebuah kebenaran pasti kena Pak. Walaupun ada orang yang ceramah bergamis seperti ban Vespa, wah tebal benar. Tapi kalau nggak lepas Pak, nggak bisa. Sama seperti yang kenapa saya begini, karena orang tua saya lebih senang saya begini. Bagaimana kita masuk ke masjid, kita selawat, baca Quran. Karena kata bapak saya, sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Kalau pergi kita mesti pakai modal, pulang pun mesti pakai modal. Makanya abangku, saudaraku, sesibuk apapun kita, seletih apapun kita, ada waktu buat kita dengan Allah, istighfar banyak. Cuma itu modal kita pulang. Sebab bohong, Pak, kita ini tidak ada dosanya bohong. Al-insanu mahlul khatawatis, yang labelnya manusia itu sifatnya salah dan lupa. Beruntung Pak ada istighfar. Sebab kalau kita hitung dosa kita Pak, udah gak ada yang kecil, gede-gede Pak. Apa tahu? Apa kata Kiai? La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Enggak ada dosa besar kalau kita sikap, kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Jadi jangan pernah berputus asa dan rahmat Allah. Aduh, saya mau enggak ngolahnya dari dosa saya udah banyak. Salah Pak. Sekalipun dosa kita setinggi gunung, di atas gunung masih ada pengampunan Allah. Yang penting ada tobat di mana kita satu ketika bakal pulang. Saya sih di TV Pak, tapi ada satu teman bapak saya Kiai Pak. Apa katanya? Gue pengen lu nggak di TV. Biasanya orang nanya nih, kok nggak di TV, kok nggak syuting, kapan ke TV lagi? Tapi ada satu Kiai bilang katanya, gue pengen lu nggak di TV, nggak ada di TV. Kenapa? Karena bapak lu bukan orang TV. Ya akhirnya tanpa sadar begini Pak. Makanya saya yakin ya, abang-abang saya, dunia terus berputar Pak. Satu ketika kita mesti bisa memilih kapan dan di mana tempat kita pulang. Sebab gampang sekali orang itu salah dan kemudian hancur. Dan alhamdulillah saya punya keluarga santai aja Pak. Saya bukan keluarga miskin Pak, dari bapak ibu kayaknya ini gak ada miskin, fakir. Miskin susah, ini fakir, belangsak miskin. Tapi perlu saya kasih tahu, negara gak akan sanggup memiskinkan orang tua saya. Kalau udah miskin duluan. Itu tadi Pak, bagaimana mencari barokah. Al-barakatu ziyadatu fil khair. Deketin orang tua kita, deketin komandan kita, ikutin peraturan dan disiplin, aman Pak, karena itu kebaikan. Baik kita di rumah tangga, baik kita di tempat kerja, baik kita berbangsa bersuku-suku, baik Pak kita. Dan jujur Pak, sampai hari ini, karena saya ingat pesan orang tua saya, pelihara diri. Bukan minta sama Allah aja, ya Allah peliharalah kami, tapi kita dulu harus berani bilang ke diri kita, aku harus pelihara diri. Berapa banyak Pak untuk jatuh nggak perlu lama. Karena hidup itu peringatan. Kenapa kita mau lihat? Sebagian orang menganggap bahwa ini beda. Kita kirim Fatihah kepada almarhum dianggap itu udahlah capek Pak, itu biasa ribu tahunan. Ya, sudahlah biarin aja. Kalau ada orang bilang kok orang meninggal dikirimin Fatihah, emang nyampe? Ya kirim aja. Masalah nyampe bukan urusan kita, benar? Sampai nggak sampai? Oh kita WA aja dari sini ke Surabaya nyampe kok. Benar? Kita catat dari sini ke Bandung nyampe kok. Dan perlu kita tegaskan bahwa jaringan Allah lebih luas daripada jaringan telepon. Kalau ada orang bilang apakah orang meninggal itu di Assalamualaikum ya ahlal kubur, apakah dia dengar? Saya ingat bapak saya waktu masih hidup dengar. Kalau kita di kuburan Assalamualaikum ya ahlal kubur, dengar Pak, dengar. Nyaut Pak, nyaut. Cuman pelan.
Kalau dia nyautnya kenceng, kita kabur. Ini kapasitas model kita Pak, kan ada nih maaf nih Pak. Maaf, sampai begini aja dibahas. Mau itu nggak ada dari sananya. Sebetulnya jawabannya ringan. Nggak usah ke sana, ke sini aja kita mau gitu kan. Kira-kira begitu Pak. Jadi bukan lagi kita justru saya mengajak bagaimana kita belajar menerima perbedaan, bukan mempertentangkan sebuah perbedaan. Parto nggak ceramah biasa, Eko nggak ceramah biasa. Saya juga ke Eko nggak biasa. Saya juga ditawarin untuk masuk ke partai, saya enggak. Duitnya nggak ada. Bukan cuma istri kita Pak yang ditungguin istri kita, dia tungguin. Ditungguin oleh urusan juga duit. Berapa banyak orang terpengaruh gara-gara duit Pak. Dan ternyata survei membuktikan setan itu kumpulnya Pak di duit. Waktu makan nggak ribut, waktu minum nggak ribut, pas bagian bayaran aja. Bayar. Dan setan paling luar biasa itu di duit yang merah. Kalau duit 2.000 nggak ribut Pak, 10.000 nggak ribut. Tapi kalau udah merah Pak, 10 ikut, 20 ikut itu Pak yang kita ramai. Makanya awas nih kata ibu saya, jangan kepancing. Ini apa? Bukan lagi saya menggurui, bukan ad-dinun nasihat. Di depan saya bilang tadi, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Allah baguskan semua urusan kita. Amin. Allah lancarkan pekerjaan kita. Amin. Asal jangan pernah jauh-jauh dengan orang tua kita. Orang saya sudah meninggal, tapi masih ada kuburan. Pak, jujur kalau kita merem sekarang kita ingat orang tua kita Pak. Merem segini pasti ingat makannya, kita ingat ngomongnya, kita ingat bajunya, kita ingat orang tua kita. Wah, padahal sudah meninggal berkali-kali. Artinya apa? Yang kita bawa sekarang warisan yang paling luar biasa, darah daging daripada darah dagingnya orang-orang tua. Kalau orang ditinggalkan rumah, ditinggalkan warisan, ditinggalkan gedung, ditinggalkan kontrakan, masih lebih mulia kita ditinggalkan darah daging yang ngalir dalam darah daging. Ini darah dagingnya orang-orang tua kita yang menjadi warisan luar biasa. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho, kita mudah semua melakukan semua urusan. Bapak saya mualim, kakek saya kiai, cuman saya aja yang nggak jelas. Dulu kakek saya selalu berpesan, awas, di tahun berapa saya masih kecil. Nanti tahun 2020 ke sana itu udah bakal ramai dunia. Saya kemarin di tahun 2020 itu sudah mulai pesan bapak saya, jangan tinggal di tempat ramai, tinggal di tempat sepi. Punya empang, punya balon, kalau ada apa-apa kita masih bisa makan. Karena model kita kata bapak saya, kita bukan lawan penjajah, kita lawan makanan. Kita matinya bukan karena perang, tapi kita matinya karena kelaparan. Alhamdulillah saya datang ke sini otomatis hari ini anak saya nggak kelaparan. Izin kapus, saya setuju banget kalau acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali. Mulu dari terus sama saya, yang ceramah saya terus. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Jam berapa jatah saya? Abang lu? Ada di sini bisa ceramah sampai jam ada. Pak Robi, 2 jam juga. Udah berapa ustaz yang mati di sini? Belum pernah dia ceramah sampai ustaz belum ya? Ya, ke depan Pak. Saya doain saya. Artinya hidup bukan pilihan. Kalau kita masih bisa memilih, cakep Pak. Tapi satu ketika kita bakal dihadapkan dengan persoalan yang bisa, nggak bisa, harus bisa, mau nggak mau harus mau, mampu nggak mampu harus mampu. Disitulah kekuatan keyakinan kita nantinya Pak. Karena tauhid kita la ilaha illallah, dunia dan seluruh isinya ada dalam tauhid kita. Hari ini kita tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. Kebanyakan ngomong bisa kafir bicara. Ini bahayanya kita Pak. Siang hari ini mari sama-sama termasuk saya kita tauhidkan kembali diri kita bahwa la ilaha illallah
adalah akidah kita. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Amin. Amin. Balik Pak, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Maknanya la ilaha illallah, kata kiai saya, la ilaha illallah Allahu ghaniyun 'amman siwa. Allah maha kaya. Semua makhluk butuh Allah. Hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah. Kita manusia hidup dari Allah, bakal pulang menghadap Allah. Selesai Pak sebetulnya. Tapi apakah tidak biasa Pak man akhira kalamihi la ilaha illallah? Apakah biasa kita Pak dalam tugas kita menyebut itu? Kadang-kadang dalam tugas tanpa sadar kita keluar bahasa yang tidak indah buat kita Pak. Hujan, kehujanan, marah kita. Panas, kepanasan, marah kita. Dihadapkan dengan persoalan yang mengganggu instansi kita, pribadi kita, kita pasti marah Pak. Itu. Dia orang yang lihat orang tua kita Pak. Dia tak pernah jauh-jauh kalimat yang selalu dia bawa. Dulu Pak, orang-orang tua dulu baru gendong anak aja itu Pak, itu pakai selawatan. Ingat gak itu? Sampai wujud tidak bakal melapan lirhawadisi. Sampai tidur anak itu. Dan ibunya gak sadar udah kelewat terdentai. Kelewat. Artinya orang-orang tua dulu melazimkan bahasa-bahasa ilahiyah ke anak-anaknya. Kita Pak kadang-kadang sudah kesel keluar bahasa yang anjing, kesel anjing. Kalau misalnya kita pakai anjing, takutnya besok kita waktu meninggal karena sering kita ngucapin itu, kebawa waktu mati nyebutnya anjing. Malaikat ditanya dari mana malaikat itu habis nyebutnya anjing. Itu tuh yang mesti dilazimkan, makanya keluarga sakinah mawaddah warahmah yang landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai. Makanya semua kita jadikan ibadah. Bagaimana untuk menjadi ibadah? Setiap rakaat beranjak awalnya dengan bismillah, akhirnya dengan hamdalah. Sesuatu yang diawali dengan bismillah, sesuatu yang tidak melibatkan nama Allah, khawatir keberkahannya terputus. Ini abang itu saudara aku izin, bukan ngajarin. Boleh tanya kiai, boleh tanya kiai. Tapi jangan urusan perempuannya, yang urusan istri jangan. Sama dia juga. Sengketa jangan. Kalau kita tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai dimanapun kita ada pengantar dari itu. Percaya nggak percaya Pak? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Di mana kita bersandar? Tempat curhat yang sebenarnya Allah, tempat berlindung yang sebenarnya Allah. Dulu Pak di tempat saya ada asuhan kakek saya tentara Pak, bahkan banyak. Kenapa kita harus ketemu dengan orang soleh? Supaya punya media Pak. Jadi dalam hidup itu perlu figur. Kalau kita punya persoalan, kita bisa curhat Pak. Dan ternyata untuk urusan akidah, ya harus ketemu dengan kiai. Kira-kira begitu dipas-pasin aja. Ya mohon maaf kalau nggak pas ya udah terlanjur bayar gimana lagi ya. Dipasin aja ya Pak Kapus ya. Mudah-mudahan Pak Kapus rezekinya banyak. Amin. Dan tambah-tambah. Amin. Sebab yang kita bawa yang begini Pak. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu isinya laknat. Banyak laknatnya. Mana yang enggak ada laknat? Taklim, maulid, tidak ada laknat. Semuanya enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang perintah, semua menghadap ke saya. Padahal untuk menghadap Pak Kapus itu bukan hal yang mudah. Tapi hari ini Pak Kapus, Tantama, Bintara, semuanya lihatin saya. Lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah. Nanti dapatnya kita mardotillah yang diridhoi Allah. Bapak lihat saya ikhlas saja segitu ibadah. Bapak lihat ikhlas nggak ada dendam, nggak ada pelawak di sana, sosokan. Ikhlas saja Bapak, segitu udah ngaji Pak. Daripada Bapak lihat kiai besar tapi Bapak tidur. Makanya saya kalau ceramah babnya bab hahaha. Saya ceramah hahaha yang dengerin
Nah, ini nanti pulang dapat ilmu. Sebetulnya segitu hidup Pak. Hidup itu lucu. Coba deh Pak, kita berantem sama istri Pak, seminggu 2 kali 3 kali berantem Pak. Lucu sebetulnya, berantem ambil terus. Benar nggak Pak? Dunia lahun walaipun, dunia itu sedang gurau, dunia itu main-main, jadi jangan terlalu serius. Saya duduk dekat komandan, nggak terlalu serius, karena usia saya udah di atas 50. Kalau terlalu serius kan kolesterol naik. Benar. Saya duduk depan bapak sopan, tawadu kita, disiplin Pak, toladan bagus Pak, 3 jam nggak bergerak, tambah lagi 4 jam nggak bergerak. Begitu banget, sakit pinggang. Jadi santai ya Pak. Tapi benar, dunia lahun walaibun, dunia itu permainan senda gurau. Jadi jangan serius Pak. Jujur Pak, kita ini capek Pak. Capek tenaga, capek pikiran, capek hati. Bohong Pak kalau kita nggak capek. Oh jadi tentara enak, nggak yakin Pak. Nanti ada nggak enak. Benar komandan. Di mana saat nggak enaknya ada Pak. Cuma karena kita tugas. Kalau bukan karena Allah, awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah, mungkin kita udah frustasi Pak. Jadi saya selalu bilang nyari senang. Kita dimanapun kita kerja cari senang. Yang bisa nyenangin hati kita Pak itu Pak. Jangan terlalu serius. Nanti sukses enggak ajal nyampe Pak. Santai aja. Santai tapi benar, ikutin aturan selesai. Saya selalu ceramah depan anak-anak remaja. Berapa kali di LP saya ceramah. Apa saya bilang? Allah hadir. Saya nggak bilang tobat ini istighfar yang tingkat. Saya bilang Allah hadir. Yang di dalam pasti keluar. Yang di luar pasti ke dalam. Karena hidup itu di luar, ke dalam, dari dalam keluar. Dan paling enak keluar di dalam. Saya bilang gitu. Jadi jangan terlalu capek sebetulnya. Jangan cari susah. Susah itu keturunan. Benar kan? Jangan cari susah. Susah itu udah turunan. Dari SD lu diajarin buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Itu masih susah. Nggak suatu konsep kan kita kenal. Itu benar. Makanya cari girang Pak. Di sela-sela tugas kita ketawa. Dunia cuma segitu. Kenapa ibu berantem? Karena ibu terlalu serius. Kenapa bapak marah? Karena terlalu serius. Udah mah bawa santai aja. Mudah-mudahan umur panjang. Saya nyari duit begini aja Pak. Orang anggap saya ceramah kan. Udah sama kalau nyari duit saya. Kalau nggak ada DP nggak nyampe Pak saya kesini. Mana orang yang paling benar yang matinya husnul khatimah? Ada di surga. Nanti itulah orang-orang yang paling sukses di hadapan Allah. Hari ini Haji Atri kelihatan kayak orang benar, baru kelihatan. Bisa jadi abang-abang usaha komandan saya dulu buat masuk surga. Saya ceramah malam pun nggak jelas. Mungkin Pak Kapus bisa sewa kalau saya masuk surga dulu. Pak Kapus di belakang. Saya juga harus tahu ini. Kalau izin malaikat, beliau dibayar saya. Iya anak buah kan. Saya kan anak buah beliau. Kalau tiba-tiba saya duluan. Waduh. Begitu balik, spot jam kamu. Artinya ada nanti kelebihan-kelebihan yang maaf. Mudah-mudahan abang kita, jenderal kita, pimpinan kita, Pak Kapus itu mudah-mudahan nanti masuk surga duluan, kita di belakangnya. Amin. Jadi yang cakep itu dunia kita sama-sama, di surga juga kita sama-sama. Itu sebetulnya karena nanti akhirat bagaimana dunianya. Kalau bawahannya baik, atasannya baik, berarti kita baik. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan tengah-tengahnya. Atasan doang nggak ada bawahan, nggak bagus Pak. Nggak enak itu seragam atasan doang bawahannya. Atau bawahan doang nggak ada atasan juga nggak nyaman Pak. Masuk akal. Benar. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik persoalan di tengah adanya. Karena orang yang lillah nggak merasa saya lagi di atas, nggak merasa saya lagi di bawah. Lillah siapapun dia, karena Allah. Ni wa fillah, ini jalan Allah. Masuk kita duduk lillah karena Allah.
Selesai sholat berjamaah, kiai kita, pimpin ustaz kita zuhur berjamaah. Lillah. Maulid kita wakil lagi di jalan Allah, jalan Allah. Nanti kalau sudah lillah karena Allah, wakillah di jalan Allah, nanti ketemunya maradatillah, ridhonya Allah. Kenapa Pak saya senang Pak bikin acara di masjid? Hari ini saya bersama tentara kumpul di masjid, masya Allah. Karena kata guru saya, al-imamu bis sholat, dia dulu ala imami kharijah sholat. Imam dalam sholat harusnya bisa diterapkan keimaman itu di luar sholat, Pak. Al-imamu bis sholat, imam dalam sholat, Allahu Akbar, ikut makmum. Allahu Akbar, ikut makmum. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, semua makmum ngikutin imam. Tapi kalau besok kita jadi pimpinan, nggak pakai nyuruh Pak, makmumnya sudah ngikut semua, cakap nggak itu kira-kira? Jadi bagaimana gambaran dalam sholat itu kita terapkan gambaran itu di dalam kerjaan kita, tugas kita, baik di rumah tangga, baik di kantor, baik di masyarakat, cakep baik. Al-imamu bis sholat, imam di dalam sholat, ia dulu ala imam kharijah sholat, harusnya bisa diterapkan bagaimana menjadi imam di luar sholat. Lillah karena wa fillah di jalan Allah, nanti dapatnya maradatillah, ridhonya Allah. Banyak yang hebat anak buah. Saya baru lihatnya. Saya minum dulu bentar. Biasanya kalau di mana-mana meja tuh ada makanannya sih. Ini ya cuma air aja gitu. Sekarang begini rezeki saya. Saya kalau dikasih air putih nggak ngerasa penceramah Pak Bos. Saya ngerasa kayak air subur. Nah, makan minuman kata bapak saya ini air putih naik ke darah tinggi. Kalau kata dokter air putih baik untuk sehat. Tapi kata bapak saya air putih naik ke darah tinggi. Gara-gara bapak minta kopi dikasih air putih. Kopi kasih lagi air putih. 3 kali minta kopi dikasih air putih naik darah tinggi bapak. Gua bilang kopi. Berarti air putih bisa naikin darah tinggi. Gitu. Dah alasan saya mau minum. Ahabul kalam ila Allah Ta'ala arba'un. Mohon izin Abang, ucapan yang baik supaya Allah Tuhan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita enggak ada apa-apa. Sampai kata kiai la haula wala quwata, itu punya kita, abangku. La haula wala quwata punya kita. Apa artinya enggak ada daya, enggak ada upaya kita, Pak? Illa billah, kecuali izin Allah. Barang abangku, saudaraku, hari ini di maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tebar kebaikan. Mudah-mudahan selalu hadir, kita hadirkan silaturahmi. Allah memberikan kita untuk terus bersilaturahmi. Kata Nabi, siapa orang yang pengen panjang umur, banyak rezekinya, rajin-rajin silaturahmi. Kemudian baik baru kita bisa jadi teladan Pak. Kalau teladan aja belum tentu Pak kita bisa dari teladan menjadi baik. Baik di rumah baik, di tugas baik, di tempat kerja baik, beratasan baik, berbawahan baik, berbangsa baik, bernegara baik, aman Pak. Waltakum ummatun yad'una ila khairi, kata Allah, ciptakan Allah yang umat itu untuk menyuruh kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dapat surga Pak hidup kita. Ya Pak, ta'muruna bil ma'ruf, mencegah itu. Ya Bu, mencegah kemungkaran, menyuruh kepada berbuat baik. Selesai Pak, pesan Bapak saya cuma 3. Yang dilarang sama agama jangan dikerjain, yang dilarang sama orang tua jangan dikerjain, yang dilarang sama pemerintah jangan dikerjain. Kalau itu kita nggak kerjain, aman. Berapa banyak kita tugas Pak, tapi rumah tangga kita tertinggal. Makanya jangan bangga punya anak pintar semua. Dulu orang tua kita anaknya banyak, kita udah kaya, nggak berani punya anak banyak. Ibu saya anaknya 13, mati 1 nggak sedih, mati 2 nggak sedih. Kata ya bapak saya, tenang, masih banyak sisanya. Kita Pak udah punya duit, udah punya deposito, udah punya invest, anak 2, mati 1 tinggal 1, mati lagi 1, habis, bikin lagi udah kering. Karena udah mampu. Orang-orang tua kita dulu punya anak, termasuk saya Pak, anak nomor 3. Dari yang tertinggal 9. Ya akhirnya capek sendiri saya. Tapi saya yakin ada doa orang-orang tua kita. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita punya buat keluarga kita, amin. Buat masyarakat kita, amin. Buat bangsa dan negara kita, amin. Yuk bareng-bareng. Subhanallah.
quwata itu punya kita, apa kata guru saya? La haula wala quwata, apa itu artinya? Enggak ada daya, enggak ada upaya, enggak ada apa-apanya kita illallah, kecuali izin Allah. Sekali lagi Pak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tukang ngomong salah jadi omongan Pak, tukang nulis salah jadi tulisan, tukang cuci salah jadi cucian. Hampir nyaris kita apapun yang kita lakukan pasti ada salah. Beruntung Allah orang tua kita ajarkan kebaikan. Selesai sholat kita istighfar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dalam semua urusan. Allah selamatkan kita dalam semua tugas kita. Dan juga hari ini Allah selamatkan anak-anak kita. Istighfarnya seorang suami bukan hanya cukup istighfar diri, istighfarkan juga istri kita, istighfarkan juga anak-anak kita, agar kita semua bareng-bareng satu keluarga, keluarga kecil, keluarga besar, kita berharap ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Taala, karena ridha Allah, wa bi syafaat Rasulullah, dan juga berharap syafaat Rasul. Wa bi qabuli ma'abina, dan qabulnya doa apa orang tua kita. Wa ummina, wa li ustadzina. Hari ini Pak, kita kirim kawan-kawan kita saudara-saudara kita yang sudah meninggal terdahulu kita. Kita sebut orang-orang tua kita, biar nanti kita juga disebut sama anak-anak cucu kita. Kenapa kita bertawasul? Nyambung-nyambung Pak, nyambung-nyambung. Kita nggak mungkin masuk surga sendirian. Kita berharap masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Wafallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kuburnya ya Allah. Bi'ulumihim wa barakatihim wa syafaatihim wa ikramihim wa bidu'aihim, kita minta berkahnya, ikhlasnya dari orang-orang tua kita. Tanpa ikhlas orang-orang tua kita enggak ada apa-apa. Mudah-mudahan orang-orang tua kita ingat kita. Dan hari ini kita kirimkan Fatihah agar Allah turunkan ridhonya karena ikhlasnya orang-orang tua kita. Allah selamatkan kita dalam tugas. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan Allah lindungi kita dimanapun kita ada dalam tugas dan hari-hari kita. Wa bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya ada? Mohon izin Bapak Ustadz berkenan untuk membacakan doa penutup. Oh, nanti saya bayarin ceramah doang.